Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Inka Valematin, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknik konfigurasi routing secara dinamis pada Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya buat sebuah contoh topologi jaringan yang terdiri dari 3 buah jaringan ya, nantinya yang kita akan konfigurasi dia secara dinamis. Yang pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar ya teman-teman mengenai teknik konfigurasi routing secara statis pada Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik konfigurasinya yang secara dinamis. Nah, sebelumnya untuk teknik konfigurasi routing dinamis itu sendiri itu gimana sih? Nah, routing dinamis itu merupakan sebuah proses yang dimana router akan secara otomatis dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan router yang terhubung dan dari lalu lintas jaringan tersebut. Nah, apabila kalau routing statis ya, yang sebelumnya itu dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, semua prosesnya dilakukan secara manual. Kalau di routing dinamis ini, dia memiliki protokol yang nanti secara otomatis dapat mengatur router, sehingga dapat memberikan informasi terkait koneksi antar router dengan jaringan. Ya, seperti itu. Nah, dinamakan dinamis karena nanti protokol routing ini akan saling bertukar dan menyimpan informasi itu secara otomatis. Informasi ini dapat berupa alamat jaringan, subnet mask, dan jalur mana yang dilalui. Jadi, administrator tidak perlu mengisi tabel routing secara manual. Walaupun nanti ada perubahan topologi, dia tidak perlu mengisi, mengupdate, mengedit, menghapus tabel routingnya secara manual administratornya. Semua sudah dilakukan menggunakan protokol routingnya. Jadi nanti protokol routingnya secara otomatis dia yang menentukan lewat mana paket itu akan dikirimkan, lewat mana paketnya akan dikomunikasikan sama jaringan yang dituju. Seperti itu ya teman-teman, bedanya antara yang statis sama dinamis. Kalau statis itu manual, kalau yang dinamis otomatis. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah deskripsi singkat mengenai routing dinamis itu sendiri. Nah, kemudian untuk teknik konfigurasinya nih teman-teman, kalau yang di routing statis itu kita akan menghubungkan jaringan-jaringan yang tidak terhubung secara langsung. Nah, kalau di routing dinamis ini kita akan memasukkan semua alamat jaringan yang terhubung secara langsung, teman-teman. Jadi, kita akan masukkan yang directly connected, yang terhubung secara langsung dengan router tersebut, dengan jaringan tersebut. Nah, itu adalah kebalikan dari routing statis yang kemarin tidak terhubung secara langsung. Kalau di dinamis adalah kita memasukkan jaringan yang terhubung secara langsung. Oke, seperti itu ya untuk teknik ya, secara teknis seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja kita coba konfigurasi. Yang pertama di router TKJ, kita konfigurasi supaya nanti jaringan 1.0 dapat berkomunikasi dengan jaringan 2.0 sama 3.0 ya. Nah, kalau kita lihat nih, kalau dia yang terhubung secara langsung, otomatis bisa dilihat ya, jaringan yang terhubung sama router TKJ nih, yang dihubungkan sama router TKJ adalah di 1.0 sama jaringan, nah ini, jaringan apa ini, masih inget nggak yang di routing statis di sini adalah jaringan penghubung antar routernya, hub jaringannya, hub networknya, yaitu di sini antar interface 10.1 sama 10.2. Langsung dikonversikan ya. Nanti kita konversikan jadi 10.0. Jadi jaringan ini adalah jaringan 10.0, di sini adalah jaringan 1.0 yang keduanya terhubung secara langsung atau directly connected sama router TKJ. Oke, langsung saja kita ke menu config. Nah, terus kemudian di sini untuk protokolnya sendiri tadi kan dijelaskan kalau di routing dinamis itu, proses routing dinamis itu semuanya dilakukan sama protokol routingnya, bukan sama administratornya secara manual, tapi oleh protokol routingnya. Nah, itu di situ ada banyak protokol routing di routing dinamis. Nah, salah satunya yang sering digunakan dan mudah digunakan itu pakai protokol RIP. Kita nanti di praktek ini kita akan menggunakan RIP routing. Kita menggunakan protokol RIP routing ya, yang di mana di Cisco Packet Tracer ini sudah disediakan menunya ya. Di sini sudah disediakan. Nah,
untuk menu RIP routingnya kita akan menggunakan menu RIP ya. Kita pakai GUI juga ya teman-teman. Kalau CLI-nya nanti bisa kita tambahkan perintah-perintah dasarnya di CLI, nanti bisa kita tambahkan di materi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di RIP routingnya sendiri yang sudah disediakan sama Cisco pakai tracer. Nah, di sini sudah secara ringkas sekali. Kalau kita hanya perlu memasukkan networknya aja, kita masukkan destination networknya tadi, alamat jaringan yang terhubung secara langsung tadi ya teman-teman. Tidak perlu memasukkan subnet mask dan juga next hop. Kalau di statis kan kita harus mengetahui next hopnya terlebih dahulu ya. Kita harus memahami next hopnya itu yang apa, bagaimana. Kalau di sini kita cukup memasukkan alamat jaringan yang terhubung secara langsung saja. Gitu. Nah, oke. Yang pertama adalah kita akan masukkan yang 1.0 ya, yang terhubung pertama, yang terhubung 1 adalah yang 1.0, 192.16.1.0. Oke, masuk. Nah, yang kedua adalah 10.1. Kita masukkan 192.16.10.1. Nah, Oke, sorry 10.0 ya, tadi kita konversikan ini ke host ID 0, jadi 10.1 10.2 ini ada di jaringan 10.0, kita tambahkan di sini. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti jika ada kesalahan dari konfigurasi kalian, kalau misalnya salah memasukkan alamat, salah memasukkan angka pada IP address-nya, kita bisa diklik saja, kita pilih, kemudian kita remove, kita tambahkan lagi, seperti itu. Sangat mudah banget untuk dikonfigurasi kalau kita ingin belajar menggunakan Cisco pakai tracer ini. Kemudian kita masuk ke router MM ya teman-teman. Kita masuk ke router MM, kita konfigurasikan jaringan yang directly connected atau terhubung secara langsung. Nah, yang di sini kalau dilihat dari kabelnya kelihatan ya, kalau ada 3 jaringan yang terhubung secara langsung ke router MM, yaitu jaringan 2.0, kemudian yang ada di 10.0 ya, 10.0, kemudian ada satu lagi yaitu di jaringan 20.0. Nah, 3 jaringan itu yang terhubung secara langsung akan kita masukkan ke konfigurasi routingnya. Kita masukkan ke konfigurasi routingnya. Yang pertama 192.16.2.0 kita tambahkan, kemudian tadi 192.16.10.0 kita tambahkan, dan yang ketiga adalah 192.16.20.0. Oke, tiga-tiganya sudah benar ya, sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke RPL ya. Sama halnya kita masuk ke menu RIP routing, kita masukkan network jaringannya di sini. Kita masukkan network jaringannya 192 yang terhubung secara langsung dengan router RPL adalah, nah di sini adalah 3.0 sama 20.2. 192.16.3.0 kita masukkan. Kemudian 192.16.20.0 kita masukkan juga. Nah, oke. Tadi ya caranya teman-teman, sangat simpel sekali bukan? Kalau kita menggunakan GUI simpel sekali di Cisco pakai tracer sudah disediakan secara praktis. Nah, secara praktis kita tinggal masuk ke menu RIP di sini ya, oke, di pilihan menunya langsung kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan saja untuk alamat jaringannya. Kalau misalnya kita pakai di CLI ya, kita pakai mode CLI, kita langsung bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke global configuration nih. Kita masuk ke mode global configuration. Caranya kita bisa ketikkan perintah configure terminal atau biasanya itu conft gitu aja cukup. Oke, nanti bisa kita masukkan ya. Bisa nanti saya masukkan untuk perintah-perintah dasarnya, bisa saya tambahkan nanti terlampir. Kemudian kita setelah masuk ke menu global configuration tadi, kita masuk ke menu konfigurasi terminalnya ya. Di sini kita langsung masuk ke router RIP. Kita gunakan perintah router RIP untuk mengaktifkan perintah. Kita bisa memasukkan
perintah untuk mengaktifkan protokol RIP routingnya. Nah, kemudian kita ketikkan saja network, kemudian kita masukkan alamat jaringan yang ingin kita konfigurasi atau jaringan yang terhubung secara langsung tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu untuk menu CLI-nya. Kalau kita pakai menu CLI seperti itu konfigurasinya kalau di Cisco pakai tracer. Nah, setelah kita konfigurasi ketiga routernya, nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita cek konfigurasinya, kita cek konektivitasnya ya. Kita cek hasil konfigurasinya tadi dengan cek konektivitas sama, kita akan menggunakan perintah ping ya, tetap sama dengan materi sebelumnya di routing statis. Nah, kita masuk ke menu command prompt-nya di PC 1, kita coba cek apakah dia bisa terhubung atau berkomunikasi dengan PC 3. PC 3 di sini alamatnya 2.2. Kita lakukan perintah ping 192.16.2.2. Nah, dia replay teman-teman, dia bisa terhubung ke 2.2. Kemudian kita coba hubungin di PC 5. Di PC 5 ini alamatnya adalah 3.2. Oke, 3.2 replay juga, dia bisa terkoneksi atau dia bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan jaringan 3.0, dia bisa mengirim paket ke PC 5. Kemudian kalau dari PC 5 ya coba, atau kita coba PC 6 ya. PC 6 kita coba hubungin PC 1. Nah, 1.2 ya, kita coba menghubungi PC 1 ping 192.16.1.2. replay juga. Oke, dia berhasil terhubung. Kemudian kita coba ke PC 3. Kita coba tes koneksinya ke PC 3 2.2. Oke, dapat terhubung. Kita coba dari PC 3 ke PC 5. 3.2 ya. Kita coba cek konektivitasnya. 192.16.3.2. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat ya hasil tes konektivitas jaringannya, menunjukkan bahwa semua node atau semua komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan yang berbeda, atau dengan kata lain adalah jaringannya sudah terhubung, sudah terkoneksi melalui teknik konfigurasi routing secara dinamis menggunakan protokol RIP routing ya, menggunakan protokol RIP routing yang ketika kita review kembali ya, kita mereview kembali materi yang tadi sudah disampaikan. Intinya adalah di teknik konfigurasi routing secara dinamis ini kita hanya perlu melakukan menginputkan jaringan alamat jaringan yang terhubung secara langsung saja dengan router tersebut, terhubung secara langsung. Kita tidak perlu memasukkan nextloop. Ini Cisco pakai tracer ya teman-teman, kita tidak perlu memasukkan nextloop dan juga subnet masknya. Kita hanya perlu memasukkan semua alamat jaringan yang terhubung secara langsung dengan router tersebut. Nah, sekian untuk materi pembelajaran mengenai teknik konfigurasi routing secara dinamis di Cisco pakai tracer ini. Sekian, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.